Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Ajab dan Siksa untuk Seseorang Pembunuh. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kisah mistis ini merupakan kisah nyata yang terjadi beberapa puluh tahun silam di sebuah desa pinggiran di wilayah pantai utara Banten. Untuk menghormati para pelaku peristiwa, kami sengaja telah menyamarkan mereka. Hampir setahun ini Yudis, sahabatku, hanya mampu berbaring menyedihkan di tempat tidur. Sisa hidupnya sepertinya hanya akan dihabiskan dengan orang kesakitan yang keluar dari mulutnya, yaitu yang pencong dan penuh luka yang menjijikan. Bahkan luka itu juga menjalar di sekujur tubuhnya. Bau anyir sangat menjijikan menebar ke seluruh ruangan kamar tidur Yudis. Dia hanya berteman kepedihan serta penderitaan yang seperti tak berujung. Nyaris tak ada yang sudi mendekati Yudis kecuali hanya aku yang sesekali datang membawakan makanan dan minuman untuknya. Selebihnya aku sendiri sangat jijik mendekatinya. Kau taruh aja makananku di meja itu, di meja depan pintu kamarku. Ilham, biar nanti aku sendiri yang mengambilnya, kata Yudis. Suatu ketika sepertinya dia pun sadar bahwa aku hanya berpura-pura tidak jijik melihat keadaannya. Hidup sendiri penuh kesiksaan lahir batin membuat Yudis hanya bisa menatap, meratap, dan menyesali nasibnya. Mungkin dia sadar penyebabnya semua ini, tapi mungkin juga tidak. Aneh, kian hari tubuhnya dipenuhi koreng bernanah yang tak henti-hentinya merembaskan darah seperti keringat. Tentu saja sakit dan amat perih tidak terkira. Istri yang dia harapkan akan mampu mengurus penderitaannya telah berpulang mendahuluinya. Begitu juga anak dari ketiga kelahiran bayinya, tak seorang pun diberi umur panjang lebih dari setahun. Mungkin ini hukum karma. Hanya para tetangga yang iba saja yang selama ini membantunya. Itu pun kalau dia berteriak-teriak meminta tolong, baru ada yang mendatanginya. Aku ingin mati Ilham, tapi mengapa Tuhan tak mencabut nyawaku? Sesal Yudis dengan tubuh gemetar menahan sakit yang terus-menerus. Sabarlah Yudis, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan yang kita miliki, hibur Ilham kepada Yudis. Dengan sengit dia membalasnya, sudah ribuan kali aku mendengar kata-kata itu, tapi coba kau lihat sendiri bagaimana keadaanku. Penyakit keparat ini tak pernah berhenti menyiksaku. Aku hanya terdiam, merasakan betapa hancurnya perasaan sahabatku yang ku kenal beberapa puluh tahun silam itu. Memang sudah tak terhitung uang yang Yudis keluarkan untuk mengobati sakitnya. Dia telah berobat melalui dari dokter sampai orang pintar, yang tak terhitung jumlahnya hingga meludeskan semua harta bendanya. Menurut analisis medis, Yudhistira menderita sakit gula
yang sudah sangat parah hingga dokter pun angkat tangan. Paranormal gereng-gereng kepala tak sanggup mengobatinya. Tidak sampai di situ saja penderitaannya. Lewat teriakan keras, mulutnya menganga lebar dan mata melotot seolah-olah ingin loncat dari kelopaknya. Seketika itu nyawa Yudhistira lepas seperti menahan sakit yang amat sangat. Aku tak kuasa menahan tangis melihat proses kematiannya yang sangat tragis itu. Tapi itulah pilihan yang diinginkan oleh Yudhis. Dia telah pasrah melawan sakitnya dan dia ingin segera mati. Tapi penderitaan Yudhis rupanya belum lagi sirna. Saat jenazahnya akan dimakamkan, terjadi peristiwa yang sangat heboh. Hari itu ketika jasad Yudhistira yang amis terbungkus kain kafan akan diturunkan ke liang lahat, entah kenapa tiba-tiba tubuhnya kaku seperti sangat berat, ratusan kilo beratnya, sehingga menimpa dua orang di bawahnya. Begitu pula yang di atas ikut terjebak ke lubang kubur yang sempit itu. Oleh karena itu akhirnya jasad Yudhis terinjak-injak oleh para penguburnya sendiri. Aneh, padahal tubuh Yudhis kurus kering, tinggal kulit berbalut tulang. Tak satu pun penyebabnya apa yang terjadi dengan jasad itu. Setahu mereka, semasa hidup Yudhis dan sebelum penyakit terkutuk itu menyiksanya, Yudhis adalah orang yang baik dan pemurah. 7 hari setelah kematian Yudhistira yang menyedihkan itu, secara tak sengaja Ibu Hana, tetangga yang melihat keanehan di sekitar makam Yudhistira yang kebetulan terletak di pinggir area makam dekat jalan umum yang banyak dilalui orang. Sebagai penjual kue basah, Ibu Hana setiap hari memang melewati jalan itu. Berangkat subuh, pulang siang dari pasar di kota kecamatan ini. Dia lakukan demi membantu ekonomi keluarga karena sang suami hanya sebagai buruh tani yang tak tentu penghasilannya. Pagi menjelang siang itu Ibu Hana pulang sendiri dari pasar karena dagangannya paling duluan habis dibanding sesama penjual lainnya. Namun ketika sampai di seberang TPU, Ibu Hana berhenti sejenak mengamati sekitar makam Yudhistira yang nampak aneh. Entah mengapa pohon-pohon di sekitar makam itu nampak layu dan mati. Bahkan 2 pohon kemboja cukup besar di samping makam seperti layu dan sebagian daunnya jatuh berguguran kering. Aneh juga kenapa pohon-pohon di sekitar makam itu mati kering. Batin Ibu Hana selalu bertanya-tanya. Sesampai di rumah, Ibu Hana mengadukan hal ini kepada suaminya, inisial Pak Darto. Pak Darto, Pak, aku heran, kenapa pohon-pohon di dekat makam Yudhis itu pada mati? Sekarang kan musim hujan, di tempat lain tak apa-apa, kata Ibu Hana. Itu kan wajar saja, tak perlu dipikirkan Bu ya, jangan dipikirkan. Mungkin maunya pohon itu mati seperti juga Yudhistira itu. Mungkin pohon itu mati seperti juga Yudhistira itu. Semua yang ada di dunia ini kan pasti mati Bu, jawab Pak Darto seenaknya. Setelah melihat keganjilan itu, Ibu Hana kerap kali mengalami mimpi yang sangat aneh. Beginilah cerita dalam mimpi yang berkali-kali hadir dalam tidur Ibu Hana. Pagi buta itu dia baru saja pulang dari pasar. Ketika lewat di dekat pemakaman wanita yang agak tambun ini berlari
sekuat tenaga di tengah hujan badai dan guntur menakutkan. Beberapa kali dia terjatuh. Dia juga menjerit-jerit meminta tolong karena dikejar-kejar makhluk kecil seperti bocah dengan tampang beringas dan membawa cambuk yang terbuat dari api yang sangat membara. Makhluk-makhluk kecil berjumlah belasan itu seolah-olah menjadikan Ibu Hana sebagai buruannya. Aneh. Ketika berlari, tiba-tiba Ibu Hana melihat sebuah pohon aneh yang akarnya berbeda di atas. Akarnya berada di atas, sedangkan daunnya di bawah. Setengah putus asa, Ibu Hana berlindung di balik tembok pagar pemakaman itu. Aneh, dia melihat makhluk-makhluk kecil itu beramai-ramai menyerang pohon terbalik dengan cemetinya. Api dari cemeti-cemeti itu membakar hingga daun-daun pohon terbalik itu hancur menjadi api. Bu Hana tak menghiraukan keadaan dirinya, namun membuatnya ngeri, yaitu ternyata bocah-bocah aneh itu tak mengeroyok dirinya, melainkan pohon-pohon terbalik itu. Anehnya lagi, ternyata pohon itu menjerit, menahan sakit, dan memohon ampun seolah-olah seperti manusia. Sebagian daun itu mulai hancur menjadi api, sedangkan batangnya berlumuran darah. Yang lebih mengejutkan lagi, suara jeritan itu seperti sudah dikenal Ibu Hana, yaitu itu suara erangan tetanggaku, Yudhistira. Itu Yudhistira yang menjerit. Menyadari hal itu, Ibu Hana ikut menjerit-jerit. Dia baru sadar ketika sebuah tepukan di pipinya mendarat yang tak lain tamparan suaminya. Ibu Hana terbangun dengan napas terengah-engah dan peluh membasahi badannya. Begitulah mimpi aneh yang dialami oleh Ibu Hana. Selama keanehan yang dialaminya itu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi, aku mengajak Ibu Hana ke rumah Kiai Qodir, tokoh ketua di desaku, sekaligus ulama yang tempo hari memimpin penguburan Yudhistira. Saya cuma mau tanya sebenarnya, ada apa dengan makam Yudhistira? Juga mimpi saya itu Pak Kiai, kata Ibu Hana kepada Pak Kiai. Setelah menceritakan semua yang dialaminya, itu dosa apa sebenarnya yang ditanggung Yudhistira hingga keadaannya seperti itu Pak Kiai? Kiai Qodir hanya tersenyum kecil, namun wajahnya menampakkan kegelisahan. Soal dosa itu urusan Allah dan umatnya itu sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Yudhistira. Soal pohon-pohon mati itu aku juga sudah mendengar. Ya sudah, kau pulang saja, jangan dipikirkan, kata Pak Kiai. Yang penting rajin sholat dan bacalah wiridan yang aku berikan padamu, jawab Pak Kiai Qodir sangat bijak. Ibu Hana pulang lebih dulu, sedangkan aku tetap bertahan di rumah Kiai Qodir. Sepulang Ibu Hana, Kiai Qodir tak kurang gelisah juga. Rupanya tanpa sepengetahuan siapapun, dia sendiri 3 malam berturut-turut didatangi arwah Yudhistira yang nampak tersiksa minta kematiannya disempurnakan. Anehnya lagi, dalam pertemuan di alam maya itu, Kiai Qodir juga melihat wajah seorang perempuan yang tak dikenalnya. Maka diam-diam pula dia mulai menyelidiki dan berzikir memohon petunjuknya. Dia ingin mengetahui ada apa dengan Mediang Yudhistira. Seminggu berlalu, ternyata petunjuk Allah itu pun datang. Tanpa disangka, rumah Kiai Qodir kedatangan 3 orang tamu, yaitu Pak Bornas,
ketua RW di kampungku, dan seorang perempuan setengah baya berdandan agak menor, ditemani seorang anak berusia 9 tahun yang membuat Kiai Qodir sekaligus aku yang juga hadir di sana terkejut. Perempuan menor itu menurut pengakuan Kiai Qodir ternyata raut wajahnya sama dengan yang hadir dalam mimpi yang dialami sang Kiai selama beberapa malam. Perempuan itu mengaku sebagai istri muda Yudhistira. Dia menyebut namanya Lisa. Sebelumnya Lisa datang ke rumah Pak Barnas selaku RW dengan tujuan ingin memastikan berita kematian Yudhistira sekaligus pengurus perihal hak waris atas tanah mendiang Yudhistira. Menurut Lisa, anak kecil yang bersamanya itu adalah anak almarhum. Lalu kenapa Pak Barnas datang ke tempatku? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Pak Kiai Qodir. Maaf ya Pak Kiai, kedatangan saya ini sebenarnya hanya ingin tahu silsilah soal Yudhistira, mengingat Pak Kiai adalah orang tua di desa ini. Barangkali Pak Kiai mengetahui siapa sebenarnya pemilik warisan yang sah atas rumah dan tanah mendiang itu, ujar Pak Barnas. Sebidang tanah seluas sekitar 300 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah kecil yang sangat permanen, memang satu-satunya harta peninggalan Yudhistira. Kiai Qodir geleng-geleng kepala. Aku pun tak tahu keluarga Yudhistira sebenarnya. Yang saya tahu, dia menetap di desa ini sudah puluhan tahun dan memiliki istri tanpa anak. Itu saja keluarganya. Dan sekarang aku tak tahu lagi keluarganya yang lain. Barangkali Mbak Lisa ini mengetahuinya, tanyaku, coba menjernihkan suasana. Yang ditanya justru menangis pilu hingga membingungkan kami semua. Lalu dengan sesegukan Lisa bercerita panjang lebar mengenai Yudhistira. Almarhum sesungguhnya punya 2 istri sah, yang satu tinggal di desa ini dan yang satu adalah di desa Lampung. Yang di Lampung itu adalah saya sendiri. Saya awal mulanya hanyalah seorang pelacur langganan Mas Yudis. Ketika saya diajak hidup serumah, saya menurut dengan harapan dia mau mengawini saya, dan ternyata dia menyanggupinya. Bahkan berjanji akan menceraikan istrinya dan memberikan harta warisannya kepada saya. Sebab saat itu saya sudah mengandung anak ini. Lisa pun mengelus-ngelus kepala bocah yang ada di sampingnya. Lalu ia kembali melanjutkan ceritanya. Setelah kandungan saya berumur 5 bulan, saya baru tahu pekerjaan Mas Yudis yang sebenarnya, hingga membuat saya diam-diam justru menjauhinya karena takut kualat. Ternyata almarhum itu bisa hidup enak dari hasil membunuh banyak orang. Ya, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Cerita Lisa benar-benar menyetakkan kami. Kami sangat kaget. Sungguh sulit bagi kami untuk mempercayainya. Ketika kami berada dalam kebingungan, perempuan itu kembali melanjutkan kisahnya. Mas Yudis itu sering menerima pesan pembunuhan orang. Biasanya itu pesanan cukong-cukong yang sangat kaya raya dari kota yang kebetulan mempunyai musuh. Menurut pengakuan almarhum, dia sudah 12 kali membunuh. Bahkan ada yang dipanggil dan diambil kepalanya. Begitu saya tahu siapa sebenarnya almarhum, saya berusaha menghindar dan bersembunyi sejak itu. Saya tak tahu lagi kabar Mas Yudis hingga lahir anak saya ini. Begitu saya dengar dia sudah meninggal, saya baru berani keluar dan bermaksud menagih ucapannya dulu. Tapi
Tapi saya tak tahu siapa kini yang harus saya tagih. Saya sudah berhenti jadi pelacur dan ingin hidup layak dengan anak saya yang juga anak Mas Yudis ini. Sebab kami sudah tak punya apa-apa lagi. Aku, Kiai Kodir, dan Pak Barnas kembali tercengang mendengar cerita perempuan bernama Lisa itu. Kami seolah-olah tak percaya akan ucapannya. Kami juga hampir tak percaya dengan kebejatan mendiang Yudis. Namun aku sadar kalau selama ini mendiang memang penuh rahasia. Misalkan saja dia sering pergi meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, lalu ketika datang selalu membawa penghasilan dalam jumlah besar. Setahu saya almarhum juga memiliki jimat yang tak mempan dibacok atau ditembak. Jimat itu katanya sudah dipendam di dalam rumahnya saat dia sakit parah. Cetusku, kini terbukalah misteri Yudhistira. Dia ternyata menyimpan riwayat yang sangat kelam yang hanya pantas dilakukan oleh iblis. Dan kini terkuaklah apa yang sedang dijalani Yudhistira di alam kuburnya. Mungkin di sana dia sedang meraung-raung menerima siksa kubur yang amat pedih, hingga keadaan sekitar makamnya pun nampak seperti terbakar oleh balas panasnya api. Di alam kubur belum lagi pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Selesai. Itulah cerita radio Jurik yang memiliki ajab dan siksa untuk seorang pembunuh. Semoga cerita ini bisa menghibur teman radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya, agar teman radio Jurik bisa mengikuti cerita-cerita radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.